Baik, kita akan mulai membahas tentang distribusi peluang variabel acak kontinu ya. Oh, ini ada kurang. Distribusi peluang variabel acak kontinu. Bisa dibuka halaman 99 sampai 105. Ya. 99 sampai 105. Oke. Sekarang yang saya bicarakan syarat dulu. Ya, syarat fx sebagai fungsi peluang dari variabel acak kontinu. Oke. Yang pertama, fx harus positif. Ya. Untuk dari min tak hingga, ya. Dari min tak hingga tak hingga. Perhatikan. Nih, yang kedua, nanti integralnya dari min tak hingga tak hingga fx dx nanti sama dengan 1. Karena peluang itu kisarannya adalah 0 hingga 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah. Ini syarat-syarat itu untuk diterima. Oke. Kita masuk ke contoh nomor 1. Perhatikan, saya bahas contoh, jangan buka belakangnya, sudah ada jawabannya. Ya. Buka di halaman 99 aja. Saya berikan contoh fx sama dengan 2x plus 1 per 12 untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan, dan bernilai 0 untuk x lainnya. Oke, perhatikan baik-baik. Sudah? Syarat pertama kita cek apakah benar efeknya itu lebih besar. Apakah benar ya? Fx lebih besar sama dengan 0. Ini dulu langkahnya, kita harus cek dulu. Nah, dia 0 untuk x yang lain, tinggal ini aja ngecek. Kita masukkan 0 kira-kira positif apa negatif? Positif. Ya, ketika dimasukkan 0 1/12 positif ya. Kalau dia masukkan bilangan x-nya positif, pasti hasilnya juga positif. Ya. Karena x lebih besar sama dengan 0, maka fx sama dengan 2x plus 1 per 12 positif. Oke, clear ya? Sama dengan 0 mungkin? Tidak mungkin ya? Lebih besar dari 0 ya. Ketika x positif ya, 0 sampai 3 ini positif, semua positif pun pasti positif ya. Ini untuk x lebih besar 0. Terus yang kedua, yang lebih kecil 0. Untuk x lebih kecil dari 0, maka fx sama dengan berapa? 0 kan gitu ya. Kan 0 untuk yang lainnya. Tapi ini juga ada sama dengan 0 ya. Ketika lebih dari 3 kan sama dengan 0 ya. Oke. Ya. Ketika 0 hingga 3 dia lebih besar 0. Tetapi ketika 3 ke atas dia sama dengan 0. Karena terletak untuk x yang lain ini kan termasuk 4, dia nilainya 0 ya. Ketika x-nya 5 dia nilainya 0. Sampai sini clear? Pak Bambang akan berusaha pelan-pelan. Kalau intensitasnya terlalu cepat, tolong di rem ya. Oke. Sekarang yang kedua. Perhatikan yang kedua. Yang kedua checking ya. Benar nggak dari min tak hingga sampai tak hingga
fx dx nya itu sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Sekarang integral tentu. Sudah kenal dengan integral tentu? Belum. Oke, saya ulang. Ya. Pada integral tentu, kalau yang di atas ini integralnya tak tentu. Yang ada C-nya tadi mana? Nah, ini adalah integral tak tentu. Kemarin sudah dibahas ya, kenapa kok muncul C? Kenapa kok muncul C? Kenapa? Kenapa di sini harus ditambah C? Kalau tidak ditambah C maka salah. Kenapa? Karena iya, ini C itu konstanta. Iya, kenapa? Ada yang bisa jawab materi kemarin? Integral itu apa sih? Apa itu integral? Kebalikan dari turunan. Oke, saya review yang X pangkat 3. Kalau Y-nya itu sama dengan X pangkat 3 plus 3, Y aksennya berapa? Oh, ini pangkat 4 aja, pangkat 4. Oke, pangkat 4 ya. Y aksennya berapa? Ini kan berarti X pangkat 4 per 4 ya. Oke, per 4 plus 3 ini berarti apa? X pangkat 3 kan gitu ya. Kalau Y-nya sama dengan X pangkat 4 per 4 dikurangi 5, Y aksennya berapa? X pangkat 3. Nah, munculnya C itu karena kita tidak tahu X pangkat 3 di sini itu turunan yang mana. Karena bisa sama dengan 3, bisa sama dengan min 5, sama dengan 7, sama dengan 8, makanya diwakili oleh C. Nah, sekarang gimana, sudah clear? Oke, sudah clear? Rio? Sudah. Pak Budi? Sudah. Yang kemarin tidak masuk gimana? Sudah clear? Halo, sudah? Sudah clear. Oke, sekarang integral tentu ya. Ini termasuk integral tentu. Saya akan melakukan coret-coret ya. Integral dari min dari 2. Jadi di integral itu ada sifat ya. Ada sifat. Nah, ini A B fx ya. Dx ya, itu nanti sama dengan F besar B dikurangi F besar A jika integral fx dx sama dengan F besar X. Oke, clear ya? Oke, sudah clear? Sudah ya? Jadi integral A sampai B fx dx itu sama dengan fb dikurangi fa jika integral fx-nya fx dx-nya sama dengan F besar X. Contoh, integral dari 1 hingga 3 dari 2x plus 4 ya, dx. Oke. Ini secara visual sekali lagi, secara visual adalah mencari luas. Garis Y sama dengan 2x plus 4, berarti dia memotong sumbu Y di 4 ya. Oke. X-nya sama dengan berapa? Memotong sumbu X di berapa? Min 2. Sehingga garisnya adalah bentuknya seperti ini kalau tidak salah. Nah, anggap aja lurus ya. Kalau nggak lurus berarti kesalahan bukan mata Anda ya, karena garisnya memang bengkong ya. Oke, ini garis lurus seumpama. Ini adalah garisnya Y sama dengan 2x plus Nah,
visualisasi daripada integral 2x plus 4 ini, nah di sini ini 1, di sini 3. Visualisasinya adalah luasannya ini tadi. Nah, oke, tar. Oke, dah. Ya, jadi yang kuning ini adalah visualisasi yang di sini. Ayo coba dihitung. Dihitung berapa luas jajar genjang jajar trapesium ya? Iya, trapesium ya. Ayo luasnya berapa? Luas trapesium setengah. Alasnya berapa? Alasnya berapa? Alasnya berapa? Gimana cara mencari yang di sini? Ini Y2, ini Y1, wes katakanlah gitu ya. Y2-nya berapa? 2 kali 3 tambah Loh kenapa Pak kok 2 kali 3? Sama dengan berapa? 10. Y1-nya berapa? 6. Berarti setengah 6 tambah 10 gitu ya? Bener ya? Dikali berapa? Tingginya berapa? 2. Sama dengan berapa? Berapa hasilnya? 6. Oke, kita cek pakai integral. Jadi integral itu sebetulnya bagaimana menentukan luas di daerah di bawah kurva yang bentuknya nggak teraturan. Kalau teraturan sudah ada rumusnya ya. Ya, sudah ada rumusnya toh. Nah, nanti bener nggak jawabannya itu 16? Oke. Perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan Pak Bambang nggak mau pengen mengajak Anda menjadi sulap atau sihir ya. Oke. Oke, integral dari 1 hingga 3 2x plus 4 dx. Ayo hasil integralnya. Pangkatnya tambah 1 dibagi pangkat. Berarti berapa? 2x pangkat 2 dibagi 2 plus 4x dibagi 1. Batasnya 3 Masukkan sekarang. Ini disederhanakan langsung ya. Oke, berarti 3 kuadrat ditambah 2 4 kali 3 ya. Benar ya? Dikurangi yang bawah berapa? 1 kuadrat ditambah 4 kali 1. Berarti berapa nih? 9 ditambah 12 dikurangi 5 ya. Berarti berapa? 21 dikurangi 5 sama dengan 0 sama. Iya. Jadi sebetulnya integral itu mencari luas. Kalau nanti pengen jadi volume ya diputer. Ya luasan kalau diputer kan jadi padatan ya, pejal ya. Oke. Baik, sekarang kita tentukan apakah benar integralnya ini nanti sama dengan 1 ya. Oke. Berarti integral fx ini karena fungsinya terpisah menjadi 3 interval. Jadi nanti ini integralnya menjadi integral min tak hingga 0 fx dx ya, ditambah
integral 0 hingga 3 fx dx ditambah integral 3 hingga tak hingga fx dx. Oke. Perhatikan dengan baik-baik. Di sini dibagi menjadi 3 interval kan ya? Kurang dari 0, antara 0 hingga 3, dan lebih dari 3. Oke. Kalau diperhatikan dari fungsinya, berarti integralnya yang di sini min tak hingga 0, efeknya sama dengan 0 ya. Plus integral dari 0 hingga 3, efeknya apa? 2x plus 1 per 12 dx. Oke. Plus integral dari 3 hingga tak hingga 0 dx. Oke. Nah, integral 0 itu kan berarti pangkatnya tambah 1 ya. Berarti hasil integralnya adalah 0 dikali x ya. Dengan batas 0 tak hingga ya. Plus integralnya ini berapa? 1/12 nya saya kedepankan. Integralnya 2x jadi x kuadrat ya. Plus x gitu ya. Oke. Batasnya adalah 3, 0. Plus 0 kali x, batasnya tak hingga 3 ya. 0 kali sesuatu pasti n. Berarti yang tersisa hanya ini ya. Oke, ini 0. Plus, yuk 1/12. Berarti berapa? 3 kuadrat ditambah 3 dikurangi 0 pangkat 2 ditambah 0 ya. Berarti hasilnya berapa? 0 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Oke. Sudah. Sama dengan 1 ya. Berarti terpenuhi. Berarti ini terpenuhi kan gitu ya. Terpenuhi. Nah, karena kedua syarat ini terpenuhi ya, kedua syarat terpenuhi, maka efek ini dikatakan sebagai fungsi peluang variabel acak kontinus. Monggo silakan diamankan. Oke, kita lanjutkan UK 2 nomor 1. Oke, nomor 1. Soalnya di situ diketahui efeknya apa? Fx sama dengan 1/6 untuk 0 hingga 6. 0 untuk x lainnya ya. Oke, pertanyaannya di sini yang pertama kan diminta tunjukkan bahwa itu fungsi peluang ya. Yang A, syarat 1 ya. Apakah fx-nya positif? Jelas ya. Kenapa jelas? Karena nilainya hanya 0 atau 1/6. Oke ya, terpenuhi ya. Oke, terpenuhi. Yang kedua, ini syarat pertama. Syarat kedua, integral dari min tak hingga tak hingga fx dx apakah benar sama dengan 1? Yuk kita integralkan. Yang terdefinisi hanya 0 sampai 6 ya. Berarti boleh tak tulis hanya 0 hingga 6 1/6 dx sama dengan berapa?
Integral berarti 1/6 X. Batasnya 6, 0. Kita masukkan 1/6, 6 dikurangi ini 0 ya, bukan 0 ya, sama dengan 1. Karena ini terpenuhi, yang pertama juga terpenuhi, jadi fx merupakan fungsi peluang. Oke? Sudah? Sekarang yang B. Sampai sini jelas? Citra jelas? Sudah ya? Fungsi peluang ya. Oke, yang ditanya di situ apa? Px kurang dari sama dengan 5 ya. Berarti integralnya dari 0 hingga 5 1/6 dx sama dengan 1/6x batas 5, 0. Hasilnya berapa? 1/6, 5 kurang 0 sama dengan 5/n. Selesai. Oke, yang C. Yang C sekarang. Yang C apa? Px lebih besar dari ada sama dengan atau tidak ada sama dengan? Tidak ada pengaruhnya karena dia kontinu ya. Berarti apa? 4 hingga n 1/6 dx sama dengan 1/6x batas 6, 4 sama dengan 1/6, 6 kurang 4 sama dengan seperti. Selesai. Oke, soal nomor 1 ABC sudah terjawab.